Momentum politik 2024 akhirnya mencapai puncaknya. Berdasarkan hitung cepat dari hampir semua lembaga survei, sudah bisa dipastikan bahwa Indonesia akan memiliki presiden wakil presiden baru rasa lama untuk 5 tahun ke depan, tahun 2024 hingga 2029, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana pendapat media asing terkait kemenangan Prabowo Gibran? Dari Amerika Serikat, majalah Time mengungkit soal masa lalu Prabowo. Majalah itu menulis Prabowo pernah dilarang masuk Amerika Serikat sebab ia pernah dituding terlibat pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di masa reformasi 1998. Sementara Associated Press mengaitkan Prabowo dengan pemerintahan Soeharto. Prabowo menurut AP lebih memposisikan diri sebagai penerus Presiden Joko Widodo dibandingkan menantu Soeharto. Voice of America atau VOA menyoroti pilihan Prabowo menggandeng putra Jokowi Gibran. Pilihan itu disebut menjadi faktor penting kemenangannya. Sementara itu, koran legendaris The New York Times menulis soal Prabowo yang berjanji akan melanjutkan kebijakan dan popularitas Presiden Jokowi. Para pendukungnya berharap program Jokowi diteruskan. Program itu termasuk aneka proyek infrastruktur dan pemindahan ibu kota Indonesia. Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia atau UII, Mas Duki mengatakan, setidaknya ada 3 penyebab pemilu diperhatikan media asing. Pertama, Indonesia negara demokrasi terbesar ketiga dunia setelah Amerika Serikat dan India. Kedua, karena Indonesia negara berpenduduk terbanyak keempat dan amat beragam. Ketiga, status Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia bisa menunjukkan komunitas muslim dapat menjalankan demokrasi. Selain media asing, tokoh muslim Indonesia Ulil Absar Abdallah pun mengungkap opininya di rubrik analisis politik harian Kompas tanggal 15 Februari 2024. Ulil menyatakan opininya terhadap kemenangan Prabowo Gibran dengan artikel berjudul Memahami Kemenangan Prabowo. Di artikel itu dia menyebut jika publik tidak bisa menyangkal fakta bahwa rakyat dengan suara yang begitu besar tetap menginginkan jalan pembangunan ala Jokowi. Menurut dia, suka tak suka, publik mesti mendengarkan sungguh-sungguh kebijaksanaan populer atau popular wisdom ini. Selanjutnya, Ulil beropini jika perkara demokrasi dan hal-hal yang terkait dengannya pada saat ini jangan-jangan bukan isu penting bagi rakyat pada umumnya. Jangan-jangan rakyat memiliki prioritas lain di luar isu kemunduran demokrasi atau rakyat Indonesia boleh jadi memiliki prioritas yang berbeda. Ulil juga berkeyakinan jika dengan segala kemunduran yang terlihat tanda-tandanya selama ini, demokrasi di Indonesia tidak bisa dibunuh. Dirinya merujuk pada artikel Benjamin Bland di Foreign Affairs 13 Februari 2024 yang menyebut walaupun beberapa check and balance telah terkikis dalam pemerintahan Jokowi, demokrasi Indonesia dalam hal lain tetap tangguh. Sektor masyarakat sipil yang aktif, media investigatif, dan sistem desentralisasi negara kini membantu mengekang kekuasaan presiden.